Halo semuanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kak Petrus. Halo Tante Ya. Sandra. Ya. Senang ya ketemu adik-adik lagi di hari Minggu yang cerah ini. Kita mau bersyukur ya Kak Petrus ya. Bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan baik, terus memelihara memberkati kita hari demi hari. Amin. Nah, saatnya kita bersyukur memuji nama Tuhan. Sudah Ya. siapkah adik-adik di rumah ya? Sudah ya? Pasti Siapkan sudah siap, Kak. Alkitabnya, ya kan? Semuanya. Semuanya. Dan semuanya. Ya, dan hatinya terutama ya. Iya. Untuk datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, kita mulai dengan pujian. Lingkupiku. Lingkupiku dengan kuasa dari Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa di saat badai. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. ku tenang sebab kau ada. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu. Adik-adik silakan berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. ku tenang sebab kau. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari demi hari kehidupan kami dipelihara oleh firman Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama akan memulai ibadah. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Roh Kudus memberkati dalam kehidupan kami. Sehingga dari awal pertengahan hingga akhir kami boleh menikmati sukacita dan kami boleh mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Kita lanjut pujian apa Kak? Yang seru-seru. Kita lanjut dengan pujian dengan satu nama Iya. yang paling berkuasa. Yaitu kuasa nama Yesus. Nama Yesus karena dialah menara kekuatan kita. Dia yang mengalahkan segala musuh-musuh kita ya Iya. Kak Petrus ya. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi kalau Oh mau. boleh, iya, Silakan. karena lagunya semangat ya. Iya. Ya, kita kalahkan musuh, kalahkan iblis. Sebagai anak-anak Tuhan kita pasti menang ya Kak. Amin. Kuasa nama Yesus. Yuk, adik-adik bertepuk tangan. Tangan ya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus menara kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Seru ya Kak ya? Seru Wah. karena kita memuji nama Tuhan yang berkuasa di atas segalanya ya Kak. Betul Kak, setuju Kak. Ya, kita bangga memiliki Allah yang berkuasa, Ya. yang mengasihi kita. Iya Kak. Dan dengan kuasanya dia akan berfirman Kak, Ya, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. dengan menyanyikan pujian Lagu ketiga Kak, kuasa dalam, dalam namamu. namamu. Kuasa dalam nama Yesus.
segala pertolongan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala pertolongan-Mu, sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru, adik-adik mari berdiri. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Kuasa dalam nama-Mu, kuasa dalam nama-Mu, kuasa dalam nama-Mu, kuasa dalam nama-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya nama yang kami percaya, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa melakukan segala perkara, dan kami bersyukur mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Karena kami tahu hanya di dalam nama-Mu kami beroleh keselamatan, kami beroleh pengampunan, kami beroleh kekuatan. Terima kasih Bapa, Engkau ada di sini, Engkau ada di tengah-tengah anak-anak-Mu yang sedang beribadah dimanapun mereka berada. Dan kami semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap pujian yang dinaikkan anak-anak-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus ada di sini, di tengah-tengah kami semua, di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, Kak Rici yang akan memberitakan firman-Mu. Dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman Tuhan diberitakan dan kami anak-anak Tuhan beroleh berkat, beroleh kekuatan, beroleh tuntunan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang berfirman saat ini dan kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini kakak ditemani oleh Michael. Halo Michael, yang akan membacakan ayat firman Tuhan. Nah adik-adik, kita minggu ini mau belajar mengenai karakter yang positif. Karakter siapa yang akan kita bahas? Yaitu karakter Ribka. Siapa Ribka? Ayo hati-hati, jangan sampai kamu bingung siapa Ribka. Dan pastiin kamu terus menyimak khotbah hari ini ya.
kita mau tahu dulu nih latar belakang si Ribka, dia itu siapa dan apa perannya dalam kisah Alkitab pada pagi hari ini. Kita baca dulu di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Kemudian dilanjutkan ayat 10 dan 12. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Tolong Michael. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hamba yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaan, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan semua mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Oke, kita sampai sini dulu. Michael, silakan duduk. Nah, adik-adik, jadi kalau kita lihat perikopnya, ada judulnya yaitu Ribka dipinang bagi Ishak. Widih Kak, hari ini mau bahas perjodohan ya Kak? Bukan adik-adik, bukan ya. Jangan senang dulu, karena fokus kita nggak ke arah situ ya. Tapi ini perlu kita ketahui bersama dulu latar belakang ceritanya. Supaya jangan kaget tiba-tiba Ribka siapa gitu, kok tiba-tiba dibahas. Nah, jadi Abraham itu sudah sangat tua. Sedangkan Ishak anaknya belum punya pasangan. Jadi Ribka itu nyuruh hambanya yang paling senior, yaitu Eliezer, untuk cari jodoh buat si Ishak. Nah, tapi cara cari jodohnya pun ada syaratnya, yaitu harus yang satu keluarga dengan Abraham, nggak boleh cewek Kanaan, ya harus yang benar-benar sesuai yang Tuhan mau juga gitu. Nah, jadilah si Abraham nyuruh Eliezer, hambanya yang paling dia percaya nih, tangan kanannya nih, untuk pergi ke rumah sanak saudaranya, terus cariin istri buat Ishak. Kita lanjut ke Kejadian 24 ayat 10 sampai 12. Kejadian 24 ayat 10 sampai 12 ya. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruh nyala untuk unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu ia berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ya, oke. Makasih Michael. Nah, Eliezer udah terima nih perintah dari tuannya Abraham. Dia pergi mencari istri buat si Ishak, itu juga nggak tangan kosong. Jadi benar-benar dipersiapkan, bawa unta, bawa segala macam harta untuk nanti dikasih kepada calon istrinya si Ishak. Jadi ini kita belajar di sini bahwa untuk melakukan segala sesuatu kita tuh perlu persiapan, nggak bisa dadakan. Bangun pagi tiba-tiba mau ngapain, pasti berantakan nanti hasilnya. Tapi kalau kita biasain diri disiplin, kita punya perencana yang matang, kita persiapkan dulu, waktunya pun kita adakan untuk persiapan, pasti nanti jalannya jadi lebih lancar, jadi lebih enak gitu. Dan yang pasti kalau kita persiapannya juga menyertakan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita juga disertai dengan kemenangan-kemenangan dan kesuksesan dalam perjalanan kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam siapa sih Ribka ini? Ya, kita long short aja, diperpendek. Siapa sih Ribka ini? Kita mau lihat siapa Ribka di Kejadian 24 ayat 15 sampai 16. Kejadian 24 ayat 15 sampai 16. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungan dibawanya di atas bahunya.
Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ya, Ribka itu adalah orang yang, ya pasti perempuan ya, dia anak gadis yang sangat cantik. Nah, ini kenapa sampai ditulis detailnya, fisiknya gimana, terus sifatnya apa, karena kita bisa belajar dari kisah ini adik-adik. Yang pertama tadi dia sangat cantik. Terus seorang perawan, jadi anak baik-baik banget ya, pergaulannya sangat-sangat dijaga. Lalu belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, jelas. Terus jadi nggak ada tuh pergaulan bebas ya, seperti yang marak di dunia saat ini gitu. Kayaknya ini juga salah satu pertimbangan orang tua kita. Kalau kita punya cita-cita pengen sekolah ke luar negeri, biasanya ini adalah hal yang ditakuti. Pergaulan bebas yang bisa merusak kita, yang bisa bikin kita jauh dari Tuhan, yang bisa membuat masa depan kita hancur. Cuma karena kesenangan sesaat yang efeknya bakal panjang banget gitu adik-adik. Oke, terus selain dia perawan, cantik rupanya, dia tuh turun ke mata air dan mengisi buyungnya. Buyung itu tempat air ya. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang kayak tumbler, kayak termos, pokoknya tapi yang gede gitu. Lalu kembali naik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa walaupun dia cantik, sangat cantik, kalau mau dibayangin kayak siapa ya, mungkin kamu punya idola masing-masing, punya bias masing-masing, ya, tahu dong K-pop. Nah, itu nggak membuat dia jadi manja, nggak bikin dia jadi, oh mentang-mentang gue cantik nih, kulit gue bagus nih, skincare gue mahal nih, nggak terus membuat dia sombong, lalu nggak mau kerja. Ya, dia nimba air sendiri, dia masuk ke dalam air sendiri, terus naik sendiri. Berarti kalau naik itu dia bawa ininya dong ya, buyungnya dong ya, nggak ditinggal gitu aja kan? Itu kan namanya mandi, bukan nimba air kan? Dia bawa buyungnya, naik. Berarti juga ada jalan yang harus dia laluin. Kalau naik itu kan berarti bisa bayangin gak sih, udah baju basah, kena air, terus dia harus bawa buyung yang mungkin besar juga, mungkin gedenya setengah badannya dia. Dengan berat air yang ada di buyungnya itu, dia juga harus naik lagi ke permukaan tanah gitu. Berarti ada usaha yang dia lakuin. Bener-bener karakternya Ribka tuh mantep banget gitu. Nah, kita lihat lagi karakter dia berikutnya di Kejadian 24 ayat 17 sampai 20. Kejadian 24 ayat 17 sampai 20. Kemudian berlari hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga ku beri air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlari ia sekali lagi ke sumur itu untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ya, nah ini adalah sifat Ribka yang berikutnya. Yang adik-adik bisa lihat ada apa aja. Kalau kakak ngelihatnya tuh dia tuh sangat ringan tangan. Terus dia itu peduli sama keadaan, nggak cuma pada Eliezer doang, tapi juga sama unta-untanya, sama hamba-hambanya. Pokoknya semua orang yang dilihat dia datang bersama Eliezer itu dipedulikan sama dia. Nah, dia juga nggak punya udang di balik bakwan, atau dalam arti kata dia nggak punya niat tersembunyi. Kadang kan orang kalau membantu orang itu suka
mikirnya, nanti biar gue dibantu balik, andai kata gue butuh dia. Atau biar pansos yang sekarang lagi marak ya, bantuin, tapi ternyata settingan, ternyata itu sudah direncanakan dalam skenario, nanti siapa punya masalah dibantu sama siapa, supaya viewernya naik, supaya follower makin banyak gitu kan. Sekarang lagi marak seperti itu. Sebenarnya nggak jauh beda ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu juga pasti yang namanya Ribka tuh punya pergaulan ya. Cuma ya bedanya dulu nggak ada internet, sekarang ada. Tapi yang namanya penyebaran informasi itu sama-sama gampang. Karena ada orang-orang itu suka ngobrol, orang-orang itu suka mungkin gosip ya, bercerita soal ini itu. Jadi kalau mereka sudah kumpul, pasti ada orang-orang yang ngomongin, tadi si Ribka rajin banget loh, ada orang tua minta minum, dan orang tuanya tahu nggak sih, kaya loh, datangnya dengan berunta-unta, terus banyak banget persembahan yang dibawa, banyak banget hamba-hambanya yang ikut. Wah, pasti nih gitu. Nah, itu tuh udah gosip-gosip tuh. Dan zaman dulu mungkin ya memang belum ada internet, langsung send, pencet tombol like gitu ya, terus langsung send, share gitu. Tapi orang masih bisa berlari adik-adik. Jadi kakak nih punya berita, kasih tahu ke Michael. Terus Michael mau kasih tahu ke Kak Junet. Dia lari aja langsung ke rumah Kak Junet, gedor-gedor, Kak Junet, tahu nggak sih? Aku mau cerita, gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sama aja zaman dulu sama zaman sekarang, cuma beda dari kecepatan larinya aja, gitu ya. Nah, si Ribka ini tulus banget orangnya, terus mandiri ya. Tadi kita bisa lihat dia ngasih minum ke unta-untanya. Setelah ngasih minum Eliezer, itu seorang diri loh adik-adik dia lakuin. Jadi bukan karena dia punya fisik yang bagus, terus dia adalah anak dari ini kan, dia adik dari Laban ya, yang adalah orang tuanya juga itu keluarga yang terpandang gitu dari sanak saudaranya Abraham. Bukan berarti terus dia memanfaatkan situasi untuk nggak mau kerja. Nah, kita di sini belajar untuk meniru karakter-karakter dari Ribka ini adik-adik. Jadi jangan sampai kita merasa sering dipuji orang karena kita rupawan, kita ganteng, kita cantik, terus kita punya banyak harta, orang tua kita terkenal gitu. Lalu kita nggak mau kerja, kita nggak mau belajar, kita nggak mau bantuin orang gitu. Terus kalau kita mau nolong, dipikir-pikir ada untungnya nggak ya buat gua gitu. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena Ribka yang punya karakter dan sifat baik seperti ini, pada akhirnya menjadi istri Ishak. Dan dia menjadi ibu dari calonnya bangsa Israel. Ya. Masa depannya tuh bagus banget. Dan cerah gitu ya. Bahkan bisa sampai menjadi cikal bakal sebuah bangsa yang besar. Itu semua karena dia punya sifat itu benar-benar tulus dari hatinya, bukan dibikin-bikin. Bukan karena keinginan memuaskan atau keinginan mendapatkan pengakuan. Nah, orang tuh banyak tuh adik-adik zaman sekarang yang sibuk mencari pengakuan. Bikin inilah, bikin itulah, pengen diakuin. Dia share di sosial media, pengen apa? Bukan pengen sharing pikiran dia, bukan pengen sharing keyakinan dia, tapi keinginan untuk dapat like atau untuk dapat follower. Posting nih, jebret, tungguin 5 menit berlalu, kok nggak ada yang nge-like ya, terus mulai gelisah. Aduh, salah nih gue kayaknya, kurang oke nih kalimatnya, jam postingnya kurang oke nih, harusnya jam orang-orang lagi makan siang kali ya, biar lebih rame yang nonton gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, itu udah motivasinya salah banget. Apapun yang kita lakukan pasti akan menimbulkan kecewaan buat kita. Terus orang lain juga bisa lihat kalau kita ini nggak tulus. Nah, kalau udah kayak begitu, kita menutup pintu rezeki kita sendiri juga adik-adik. Dan juga bisa membuat
rencana Tuhan tidak terlaksana karena kitanya sibuk dengan keinginan kita sendiri, yaitu butuh pengakuan. Sebenarnya buat apa ya kita diakuin seluruh dunia kalau kita nggak diakuin sama Tuhan, adik-adik? Karena kalau kita bisa dekat sama Tuhan, kita bisa sejalan seiring dengan Tuhan, Tuhan tuh akan bikin kita ditinggikan. Kita akan ditinggikan sama Tuhan. Kalau kita punya hati yang rendah di hadapan Tuhan, kita pasti dibikin jadi disukain banyak orang. Kita berhasil dalam setiap hal yang kita lakukan. Itu udah pasti adik-adik. Dan kita udah bisa nonton kesaksiannya, baik yang di kebaktian umum, baik yang di sekolah minggu, yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, ya kan? Itu banyak kesaksian yang ajaib yang Tuhan kasih buat kita yang mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, ada satu lagi, kita lompat agak jauh di Kejadian 24 ayat 61. Masih Kejadian 24 tapi ayatnya 61. Kejadian 24 ayat 61. Lalu berkemaslah Ribka berserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat bahwa Ribka itu punya hamba perempuan yang banyak. Jadi sebenarnya dia bisa nggak minta salah satu atau salah dua atau salah tiga untuk yang gantiin dia ngambilin air? Bisa banget, ya kan? Tinggal, tolong ambilin air. Aku kan baru beli baju baru nih, masa basah gitu. Kamu yang ambilin ya gitu. Terus kamu yang itu ya, yang tuangin ke Om Eliezer ya gitu. Aku berat nih, nanti kesleo, ya kan. Terus nanti kulitku kena matahari, gosong. Ini seminggu loh sembuhinnya gitu. Enggak begitu juga. Atau, aduh gila nih unta. Unta itu ya, minumnya banyak banget. Bisa seminggu kali aku nungguin unta minum sampai puas gitu kan. Terus nanti sinetron ini gimana ya? Ntar aku mau nonton ini gimana ya? Aku kan harus TikTok, aku harus ini, harus itu gitu. Wah, jadi susah ya. Tapi dia nggak pedulin itu semua. Dia benar-benar kerjain sendiri. Dia nggak manja dengan situasinya, dengan semua fasilitas yang dia punya. Dia benar-benar kerjain sendiri. Dan dia punya tanggung jawab di situ, adik-adik. Nah, kita sebagai mungkin pelajar, sebagai anggota keluarga, entah kakak, entah adik, entah saudara, kalau kita ketemu orang yang membutuhkan bantuan, ayo kita bantu. Tapi dengan sifat baiknya Ribka yang bisa kita tiru. Jadi, dan yang terpenting adalah motivasi kita. Jangan juga karena udah belajar firman Tuhan hari ini, terus kita punya motivasi baru, yaitu, oke, kalau begitu, aku mau diberkatin kayak Ribka. Punya masa depan yang cemerlang, menjadi suatu bangsa yang besar di masa depan. Jadi kalau ada yang susah, aku mau bantuin. Tapi motivasinya tuh nggak pure gitu loh, nggak murni. Motivasinya tuh yang dipikirin jadinya berkat terus gitu. Bukan karena sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Ya. Nah, itunya juga harus hati-hati. Kita harus terus mengkoreksi diri setiap hari. Minta tuntunan Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, adik-adik, kalau sudah jelas, kita langsung baca ayat emasnya. Ada di Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, hendaklah semua dapat melihat kebaikan hatimu. Tapi ini bukan berarti kita pamer ya, adik-adik ya. Gue baik loh. Gue tadi udah bantu Kak Junet loh. Gue udah bantu Kak Agung loh. Terus kamu perlu merasa semua orang tahu, terus kamu bikin Instagram story gitu. Kamu tag Kak Junet, Kak Agung, Kak Kris gitu. Kamu tag semua gitu. Kak, terima kasih ya sudah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kebaikanku kepada kalian semua gitu. Ya nggak begitu juga adik-adik ya. Cuma maksudnya kita tuh jadi orang yang apa adanya, yang tulus,
Yang kalau mau bantu ya bantu, kalau nggak mau ya nggak mau gitu. Jangan terus ya udah deh gue bantu deh demi dapat apa gitu. Ya nggak begitu. Tapi kalau memang kita sudah punya karakter yang baik karena Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi baik, ya kita jangan ragu untuk men-share, untuk membagikan kebaikan itu kepada semua orang. Karena dari situ juga kita bisa dinilai sama orang bahwa kita adalah anak Tuhan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Dan orang-orang yang gak kenal sama Tuhan bisa jadi kenal sama Tuhan, bisa jadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena melihat kebaikan kita yang tulus gitu. Itu adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Terima kasih Michael. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Kami menjadi mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami untuk menjadi mempunyai sifat-sifat baik seperti Ribka ya Tuhan, sehingga kami dapat terus berjalan di dalam firman Tuhan dan masa depan kami cerah karena rencana-Mu sempurna bagi kami. Materaikan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya, terutama dalam kehidupan keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, dan kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa di surga, Kau berkati kedua orang tua kami, berkati seluruh keluarga kami, jauhkan dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dan dari orang yang jahat. Dan kami mau melanjutkan hidup kami dan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ya, selamat pagi Kak Yusak. Pagi. Ya, pagi adik-adik mungkin semuanya. siang Kak. Oh, siang ya. Mungkin udah. siang oke. adik-adiknya nontonnya. Selamat Iya, siang, iya, selamat iya. pagi adik-adik Iya, semua. iya. Selamat siang Kak Agustinus. Selamat siang ya. Ya. Oke. Kita udah puji-pujian dan dengar firman. Waktunya Kita Kak aktivitas Agustinus, ya. aktivitas nih. Aktivitas ya. Nggak terasa udah Januari ini udah jalan 23 hari loh Kak. Cepet Iya. sekali ya. Iya Kak. Bentar lagi habis nih Januari. Luar biasa ya. Aduh. Ya, tapi tetap semangat terus ya Kak ya. Semangat Semangat terus ya. terus. Awal bulan, semangat terus ya. Mau akhir bulan, mau awal bulan tetap Semuanya, semangat. Tuhan tetap berkati kita ya. Pasti. Oke, kali ini permainannya sangat simpel ya adik-adik ya. Cukup adik-adik klik mana Kak? Di description box biasanya Description ya. box seperti itu ya. Terus Detailnya semua ada tuh Kak. Betul di sana ya. Ya, Kak Agus Bisa. sudah siapin Ya. teka-teki silang. Teka-teki silang ya. Iya. Nah, ada berapa pertanyaan nih? Kita lihat ya. Yang menurun ada 7 pertanyaan Kak. 7. Ya. Yang mendatar ada 4 pertanyaan ya. Jadi 15 ya Kak? 7 tambah 4 harus 11 ya kan? 11. Ada ya. 11 pertanyaan. pertanyaan. Ya. Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah Wah. sulit. Jadi mudah, lebih banyak mudahnya Pertanyaannya mudah, jawabannya sulit ya. berarti. Sulit ya. Oke, Berapa oke. pemenang Kak yang berhasil nih? Ada Biasanya berapa 5 Kak. 5 pemenang ya? Ada 5 pemenang 5 nanti. pemenang. Oke. Heeh. Yang paling cepat dan yang paling benar. Ya. Nah, Jadi nanti- kalau cepat salah nggak dihitung. Nah, hitung ya. Gitu. Nanti jawabannya ditulis semuanya huruf Besar, Huruf ya? besar ya Huruf adik-adik besar. ya. Huruf besar semuanya ya. Hmm. Ada 11 pertanyaan ya. Oke. Oke. Buru-buruan ya, cepet langsung kerjain. Betul. Langsung kirim jawabannya. Udah tahu kirimnya kemana ya, nomornya udah pasti ada Ya. ya. Oke. Selamat berusaha. Oke, selamat beraktivitas. Selamat ya. beraktivitas. Oke, sampai Thank you, ketemu. Kak Agustinus. Thank you, Kak. Ya. Thank you Oke. semua, sampai ketemu. Sampai ketemu.